orang tua pelit dan kejam ini. Ternyata sangat dermawan pada Bai Xiao Xiao. Aku sengaja tidak mau memuaskanmu. Kakak Jingju. Nona Jin, tidak perlu bersikap seperti ini. Roer, bangun dulu. Aku tidak mau bangun, dia sengaja menjatuhkanku. Sepanjang hari cengeng, kamu ini keran air abadi. Jadi hantu ya? Nona Bai, meskipun Jingjue sekarang mencintai Roer, kamu tidak boleh sengaja melukainya. Dan, gelang yang kamu pecahkan harus diganti. Lihat kalian berdua, kikuk begitu, masih mau menipu orang. Mau lihat rekaman CCTV? Bos Shenjin akan segera masuk, setidaknya belikan dia beberapa perhiasan yang layak. Pakai barang palsu begini, bahaya untuk kesehatan. Jangan terlalu pelit. Bai Xiao Xiao, kamu. Apa? Barang palsu? Jangan terlalu pelit. Kakak Jingju. Aku sakit sekali. Roer, cukup. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu sengaja jatuh ke arahnya tadi? Bangunlah. Bibi, jelengnya. Jangan lakukan hal bodoh seperti ini lagi. Bai Xiao Xiao. Ada petunjuk lagi, Bos Shen? Kasih aku nomor barumu. Tidak bisa. Jangan kira kalau kamu tidak kasih, aku tidak bisa dapatkan. Telepon yang Master Tang, kamu pasti bisa temukan aku. Wajah ini masih tetap mempesona. Sulit untuk menahan diri. Sayangnya. Kamu baru saja meninggalkanku. Langsung tinggal bersama Tang Yu. Dengan siapa aku tinggal, bukan urusanmu. Lepaskan aku. Jangan bilang kamu sekarang cemburu lagi. Bos Shen, tolong jaga diri. Aku ingin memulai hidup baru, jangan ganggu aku lagi. Bos Gao, ada yang melaporkanmu secara anonim. Mengambil komisi besar dari kerjasama dengan Aili, buktinya jelas. Coba jelaskan. Bos Tang, aku salah. Ini Xiao Jin dari Aili, dia yang menawarkan komisi padaku. Suruh aku menipu dengan barang jelek. Aku hanya bodoh. Tolong beri aku kesempatan lagi. Bos Tang, kamu cantik dan baik hati. Beri aku kesempatan lagi, aku akan turun. Membersihkan roda mobilmu. Shen Jingjue, pakai roda mobilmu. Tidak ada apa-apanya. Kakak Jingjue, tolong bantu keluarga kami. Manajer umum baru di Hotel KS. Menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Jin. Dia juga bilang, furnitur Aili bermasalah kualitas, memimpin boikot terhadap keluarga Jin. Sekarang bisnis keluarga kita sudah merosot tajam. Cuma seorang manajer hotel. Bagaimana bisa punya kekuasaan sebesar ini? Katanya karena dia adalah satu-satunya putri keluarga Tang. Untuk menunjukkan kekuasaannya, dia sengaja menjadikan keluarga kita sebagai sasaran. Cari informasi tentang putri keluarga Tang. Sudah dicari, Bos Shen. Tidak ada informasi yang ditemukan. Setelah Bai Xiao Xiao. Lagi-lagi agen wanita. Kebetulan sekali. Keluarga Tang dan Shen selalu tidak akur. Masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Tenang, 2 hari ini aku akan menemui putri keluarga Tang sendiri. Laporan keuangan kuartal ini keluar, belum sampai 2 minggu. Hotel kita sudah balik untung. Memang kamu yang terbaik. Siapa aku? Aku ini seperti pegas. Semakin besar tekanan, semakin kuat kemampuanku. Putri, Shen Jingjue itu. Dia datang lagi, dan lagi. Shen Simei benar-benar tebal muka. Sayang kalau tidak jualan asuransi. Bos Shen yang biasanya sombong. Bahkan demi cinta pertamanya, dia datang mengunjungiku 3 hari berturut-turut. Benar-benar mengagumkan. Kali ini aku akan turun sendiri, pasti akan mengusirnya untuk selamanya. Tidak. Ajak dia naik.
kenapa aku merasa orang di dalam itu adalah Bai Xiao Xiao? Tidak mungkin, pasti aku terlalu lelah belakangan ini. Shen Jingjue dari grup Shen datang untuk menemui Nona Tang. Halo Nona Tang, senang bertemu pertama kali. Bos Shen, senang bertemu. Sudah lama mendengar nama Nona Tang, hari ini bertemu, benar-benar cantik dan cerdas. Bos Shen datang 3 kali. Mari langsung ke intinya, nanti aku bicara 1 kalimat. Kamu bicara 1 kalimat. Oke. Jujur saja, aku harap Nona tak menghentikan tekanan terhadap keluarga Jin. Jika terus menghabisi seperti ini, Nona Tang tidak takut di Shenjing. Tidak ada yang berani bekerja sama dengan keluarga Tang lagi. Pria brengsan berani mengancamku. Kira aku Tang Qiaoer ini takut? Bos Shen yang begitu setia membela cintanya. Mencampur adukan urusan pribadi dan bisnis, benar-benar mengharukan. Syarat bisa kita bicarakan, banyak peluang setelah Tang Group. Bisa kerjasama dengan Shen Group. Benar salah jelas, Tang Group tidak mungkin demi cinta agung Bos Shen memberi kelonggaran. Bos Shen, silahkan pulang. Kalau begitu, jika ada yang menyinggung di dunia bisnis nanti, mohon dimaafkan oleh Nona Tang. Bos Tang, aku salah, ini Xiao Jin dari Aili. Dia yang menawarkan suap, memintaku mencampur barang berkualitas rendah. Shen Jingjue bahkan tidak sebanding dengan roda mobilmu. Perkataan Bos Shen juga kuingat. Selanjutnya, aku menantikan pertemuan dengan Bos Shen di dunia bisnis nanti. Kamu, Silakan pulang. Katanya Shen Jingjue ini tegas dalam mengambil keputusan. Kenapa dalam hal ini tidak bisa melihat kebenaran? Jadi, Bos Shen benar-benar mencintai Nona Jin ya. Demi tunangannya, malu pun tidak dihiraukan. kopi ini kamu yang buat? Aku membuatnya sesuai resep yang ditinggalkan Nyonya. Resep. Sebelum pergi, Nyonya memberikanku sebuah buku catatan. Di dalamnya tercatat detail selera dan preferensimu, DLO. Nyonya muda Bos Shen begitu baik. Apakah kamu tega meninggalkannya? Aku harus menepati janjiku pada Roer. Sedangkan Bai Xiao Xiao, aku yang salah padanya. Kakak Jingjue, kenapa kamu tidak mau membantu kami? Membantu keluarga Jin mengintimidasi dan menyuap orang. Kedepannya aku tidak akan membantu keluarga Jin lagi. Tapi dulu di medan perang, aku yang menyelamatkanmu. Sekarang bagaimana bisa kamu tidak menolong keluarga kami? Aku tidak akan mentolerir kejahatan keluarga Jin hanya karena hubungan kita. Sekretaris Han, antar Nona Jin pulang. Kakak Jingju, dengarkan penjelasanku. Kakak Jingjue, Hei Bibi, bagaimana? Kakak Jingju tidak mau membantu. Jika ditunda lagi keluarga Jin akan hancur. Membantu? Kamu ingin dia membantu keponakan ibu tiri? Atau cucu menantu keluarga Shen? Maksudmu memaksa pernikahan? Qiaoer, jangan pedulikan dia. Shen Jingjue, pria brengsek ini. hei, cari istriku. Shen Ximei, kamu pergi sana. Bos Shen, kita sudah bercerai. Sekarang kamu datang lagi, maksudmu apa sih? Ternyata kamu bersama Tang Yu. Shen Jingjue, cepat bilang kalau ada sesuatu. Kalau tidak, aku tutup telepon. Kamu keluar, aku ingin berdiskusi tentang acara ulang tahun kakek.
Mimpi kali. Baik, aku akan pergi. Ciao ciao. Kakek sangat baik padaku, aku tidak bisa tidak peduli jika dia ada masalah. Tenang, tidak akan ada masalah. Aku hanya pergi sekali ini. Kakak, Baik, kamu mau apa saja boleh. Kalian benar-benar menjijikan, Ewu. Selama ini, terima kasih Bos Tang. Merawat istriku. Tidak apa-apa, aku senang merawatnya seumur hidup. Kalau begitu, aku benar-benar berterima kasih padamu. Sama-sama Bos Shen, aku akan menggantikanmu untuk memanjakan Xiao Xiao. Lebih dari kamu. Kamu. berhenti Bos Shen. Cepat bilang kalau ada sesuatu, aku buru-buru. Selama ini aku belum pernah memberimu hadiah. Untuk acara ulang tahun kakek kali ini, aku ingin memesan 2 set gaun untukmu. Keluarga Tang tidak sampai kekurangan 2 set gaun darimu. Anggap saja ini kesempatanku untuk menebus kesalahan. Perasaan yang datang terlambat lebih murah dari rumput, aku tidak butuh. Sudahlah. Ini yang terakhir kali. Mulai sekarang aku dan kamu tidak ada hubungan lagi, aku pergi sebentar. Kapan kamu akan menoleh dan melihatku? Ciao ciao. Bos Shen, tolong lap air liurmu. Sangat cantik. Ini pertama kalinya kamu memujiku dalam 3 tahun. Dulu aku yang salah. Kedepannya, aku berharap bisa menebus kesalahanku padamu. Sayang sekali, kita sudah bercerai. Itu. Nona Wenqiang sedang menunggu kita. Ayo pergi. Aku duluan menyapa. Belum pernah ke acara seperti ini, kalau ada sesuatu langsung panggil aku. Kamu ini sudah bercerai. Mau jadi ayahku, Bos Shen? Kamu. Perempuan jelek. Bagaimana kamu bisa masuk ke klub mewah seperti ini? Sama seperti kamu, pura-pura jadi gadis polos biar bisa masuk. Oh, kamu tidak perlu pura-pura. Baju edisi terbatas yang harganya selangit itu. Kenapa ada di tubuhnya? Kamu cuma gadis kampung, tidak pantas memakai ini. Edisi terbatas. Kamu berani memukulku? Aku akan laporkan polisi, menuduhmu melakukan penganiayaan sengaja. Kalau begitu cepatlah, nanti bekas tamparannya hilang. Tidak bisa dilakukan pemeriksaan cedera lagi. Ada apa ini? Kokak Jingju. Aku baru saja menyapa Nona Bai. Dia langsung memukulku. Tanpa alasan, kenapa dia memukulmu? Apa kamu mengatakan sesuatu? Tidak, aku lihat Nona Bai ini cantik dan baik hati. Pasti kamu yang membalikkan fakta di sini. Siapa kamu? Apa hakmu bicara di sini? Aku malah ingin tahu siapa kamu, berisik-berisik di tokoku. Toko ini hanya melayani pelanggan kelas atas. Silakan segera pergi. Ah, Nyonya Wen, Anda salah paham. Aku adalah tunangan Bos Shen, Hinenro. Aku sangat menyukai karya Anda. Tunangan Bos Shen? Bukankah kamu sudah menikah? Dan selera berpakaianmu buruk, lebih baik jangan bilang suka. Bahkan jika kamu adalah Bos Shen, di sini hanya berhak membawa satu pendamping wanita. Apakah kamu akan meninggalkan Nona Bai? Roer, pulang dulu.
Bos Shen. Kekasihmu kabur, cepat kejar. Toko ini punya aturan. Setiap pasangan yang memilih gaun harus menari satu lagu. Baru boleh pergi. Xiao-Xiao, kalau kamu tidak bisa, aku yang akan memandu. Putar musik. Ini mungkin pertama kalinya aku mengajakmu menari. Menari bersamaku, hal biasa seperti ini. Tidak layak menyita waktu Bos Shen. Aku akan menebus semua yang kurang di masa lalu, tapi kamu juga harus menjaga martabatmu, jauhi keluarga Tang. Hadiah terbaik dari Bos Shen untukku adalah menghilang dari hidupku. Andai saja aku bisa mengendalikan hatiku. Saat kamu pergi, kebetulan sedang ada kepulangan putri keluarga Tang. Kebetulan sekali. Bai Xiao-Xiao, kamu pernah lihat putri keluarga Tang? Apa aku pernah lihat? Aku merasa kamu agak mirip dengan putri keluarga Tang itu. Bos Shen terlalu banyak pikiran. Kalau aku ini Nyonya Tang, orang yang cerdas, cantik, percaya diri, dan murah hati seperti itu, mana mungkin mau jadi istri yang dicapakan selama 3 tahun. Mungkin karena cinta. Bagaimanapun juga, sebelum mengurus surat cerai, kita berdua adalah pasangan sah, ini tidak bisa diubah. Bos Shen tidak perlu khawatir. Tuan Tang sangat baik padaku. Shen Ximei keterlaluan sekali. Kayaknya dia tidak ingin hidup lagi. Presiden grup Shen akhirnya bersatu dengan cinta pertamanya. Mantan istrinya, Bai Xiao-Xiao. Diduga dulunya adalah pelakor yang merebut suami orang. Aku akan segera cari orang untuk menyelidiki boroknya. Usahakan dalam sebulan, mereka bangkrut. Jangan, Kak. Mantan istri Shen Jingjue adalah Bai Xiao-Xiao. Apa hubungannya dengan aku, Tang Qiaoer? Tapi, Jin Enro ini malah balik menuduh. Kalau begitu, aku akan membalasnya. sepertinya, keluarga Jin akhir-akhir ini tidak tenang. Pas untuk dijadikan sasaran. Kakak, sakit. Kantor koran di Shenjing kan semuanya milik Shen, kenapa bisa mengeluarkan berita seperti ini? Ayah. Itu Nona Jin. Tidak mungkin. Katanya Nona Jin sendiri yang menghubungi beberapa pemimpin redaksi koran. Baru beritanya bisa terbit. Semua orang yang terlibat dalam berita ini, pecat mereka. Iya, tapi opini di internet terlalu banyak. Nyonya muda sekarang dihujat sangat parah. Dia sendirian, tidak punya uang dan latar belakang. Kalau dia lihat ini, pasti sangat sedih. Hubungi Tang Yu. Aku ingin bertemu Bai Xiao-Xiao. Shen Jingjue ingin menemuimu melalui aku. Dia sudah berdiri semalaman. Akting pura-pura terluka, biarkan dia pergi. Bos Shen yang terhormat ternyata menggunakan akting pura-pura terluka. Cara yang sangat rendah. Tidak peduli dengan cara apa, yang penting bisa bertemu denganmu. Cepat katakan kalau ada urusan, kalau tidak aku pergi. Maaf, Bai Xiao-Xiao. Aku datang untuk minta maaf. Selama bertahun-tahun ini pertama kalinya mendengar Bos Shen minta maaf. Tentang 3 tahun ini, dan juga kejadian kali ini. Aku mewakili Roer untuk meminta maaf padamu. Maafmu tidak kubutuhkan. Kenapa? Kalau minta maaf, seharusnya Jin Enro yang datang. Bos Shen menggantikannya untuk minta maaf. Apakah ini untuk pamer cinta? Bai Xiao-Xiao, aku sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh? Kau sungguh-sungguh membuatku marah. Malas bicara denganmu. Aku sudah merendahkan diri. Apalagi yang kau mau? Shen Jingjue, yang ku minta bukanlah kerendahan hatimu. Lalu apa yang kau mau? Aku ingin kau mencintaiku, ingin kau mengingatku. Aku ingin kau menghilang dari duniamu, selamat jalan. Lalu bisa bersama dengan pria liar di atas? Shen Jingjue, seandainya tahu kau begitu brengsek, aku tidak seharusnya menikahimu dulu.
Shen Jingjue, kenapa denganmu? Jangan pura-pura pingsan, Shen Jingjue. Cepat lari. Cepat lari, jangan pedulikan aku. 1-1, kau menyelamatkanku. Kali ini aku yang menyelamatkanmu. Pergi, aku tidak butuh diselamatkan. Jangan harap. Bahkan saat pingsan, tetap terlihat menawan. Kelelahan dan hipoglikemia, Shen Jingjue. Kau benar-benar ingin memaksaku merawatmu? Jangan pergi. Bos Shen, Kenapa kau? Anda pingsan di depan rumah Tuan Tang, Nyonya Muda menelepon. Menyuruhku menjemput Anda. Anda baik-baik saja? Oh ya, Anda menyuruhku menyelidiki pencemaran nama baik Nyonya Muda di internet. Akun-akun pemasaran itu sudah kutemukan. Penyedia konten di belakang mereka adalah... Kakak Jingjue, kau baik-baik saja? Mereka bilang kau tidak enak badan, aku sangat sedih. Nona Jean. Kenapa kamu melakukan ini? Apa yang kamu bicarakan, Kak Jingjue? Mencari koran untuk membeberkan kabar pernikahan kita. Membayar akun buzzer untuk memfitnah. Bai Xiao Xiao. Kenapa? Kak Jingjue, kenapa kamu berpikir seperti itu tentangku? Nona Jean. Media sudah membongkar semuanya. Pasti Bai Xiao Xiao yang menyuap media. Dia sengaja memfitnahku. Cukup. Aku tidak mengizinkanmu mengganggu Bai Xiao Xiao lagi. Tapi dia, Kalau orang lain, sudah kubuat dia tidak bisa muncul di hadapanku lagi. Dokter, bahuku pernah cedera dulu. Belakangan ini sering tidak nyaman. Anak muda harus lebih hati-hati, bahumu mudah. Terkilir kebiasaan, aku akan berikan plester obat. Hem. restoran kalian bagaimana sih? Panggil manager. Kesini sekarang. Aku mau komplain, dengar tidak? Biarkan aku yang urus, kamu pergi saja. Bai Xiao Xiao, Nona Jean. Jika ada keluhan tentang staf hotel kami, bisa komplain, tidak perlu main tangan. Awas aku komplain sampai kamu dipecat. Komplain aku? Karena aku menghentikanmu memukul staf. Atau karena aku tidak bercerai dengan Bos Shen. Sehingga kamu tidak bisa jadi Nyonya Shen. Kamu pukul aku lagi? Aku lawan. Lepaskan. Kamu menyakitiku. Aku menasihatimu. Jika salah satu dari kita harus terluka, pasti kamu. Bai Xiao Xiao. Kak Jingju. Kenapa kamu di sini? Orang kantoran sepertiku harus bekerja cari uang. Bos Shen, Kak Jingjue. Aku tadi hanya duduk tenang di sini. Tiba-tiba Bai Xiao Xiao langsung menamparku. Lihat luka di wajahku, masih ada. Bukankah sudah kukatakan? Jangan ganggu Xiao Xiao lagi. Sekretaris Han tidak ada hari ini, kamu pulang sendiri saja. Kalau Bos Shen tidak yakin, kami bisa meminta satpam hotel untuk mengantar Nona Jin pulang. Setelah bercerai, setiap ketemu kamu pasti ada masalah. Kamu tidak hanya tinggal bersama Tang Yu sekarang, tapi juga bekerja untuknya. Ini mau menghina aku? Kenapa, Bos Shen, malu dengan mantan istrimu? Bikin malu kamu? Kalau begitu, lebih baik sekarang juga, kebetulan hari ini kita bisa urus surat cerainya. Bai Xiao Xiao. Kalau Bos Shen tidak bawa kartu keluarga, bisa minta sekretaris Han mengantarkannya. Aku selalu bawa. Siapa tahu dibutuhkan, Shen Jingjue. Jangan sentuh aku, bahuku bisa terlepas karena kamu tarik. Aku antar kamu ke rumah sakit. Shen Jingjue, lepaskan aku bisa jalan sendiri. 3 tahun menikah, kamu tidak pernah memelukku. Setelah bercerai, lebih tidak berhak memelukku. Aku tahu. Tapi sekarang, lukamu yang paling penting.
Anak muda, sudah dikatakan mudah terlepas, harus hati-hati. Ah. Bukan. Kamu hubungannya dengan pasien apa? Keluarga? Mantan suami, kami belum bercerai. Pesta ulang tahun kakek. Belum bercerai, kamu pukul aku sampai begini. Dokter, dia termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Perlu aku bantu laporkan ke polisi? Bukan, aku tidak sengaja. Tidak perlu, dokter. Dia pasti tidak berani lagi. Lain kali. Xiao, apakah kita masih ada lain kali? Shen Jinjue, cepat keluar dari sini. Jangan ganggu aku di sini. Prosedur nyonya muda sudah selesai. Shen Jingjiu. Kalau Xiao ada apa-apa, aku bunuh kamu. Bos Tang, dia hanya terlepas sendinya. Hanya terlepas. Orang yang aku peluk di hati, takut tersentuh. Kamu berani melukainya? Aku perlu ingatkan, selama prosedur cerai belum selesai. Bai Xiao masih istriku. Kamu Tang Yu, masih sakit? ayo pulang. Tunggu, Bos Shen, apa kamu ingin membuat lengan satuku lagi? Terkilir? kamu tahu aku tidak sengaja. Dulu kamu tidak pernah sebegini rewel. Shen Ximei, kamu menyakiti orang. Kamu masih berani? Mau dipukul lagi? Bos Shen, dulu tidak rewel. Karena aku mencintaimu. Tapi sekarang tidak lagi. Dia bukan lagi Bai Xiao yang dulu. Bos Shen, jangan menyerah. Aku yakin perasaan nyonya muda padamu tidak berubah. Undangan ulang tahun Shen Lao Xiansheng. Dikirim oleh Sekretaris Shen Guangjing. Aku pasti akan datang ke pesta ulang tahun kakek. Tapi Shen Guangjing, secara khusus mengundangmu. Ini tidak normal. Mungkin ini ide Kinshu dan Jin Enro. Sepertinya kali ini tidak semudah itu. Lebih baik jangan ikut campur dalam masalah ini. Tunang, apapun rencana jahat mereka, kakak pasti akan melindungimu. Tidak akan membiarkanmu sedih lagi. Kenapa tidak datang bersama Jinjue? Aku juga ingin datang bersamanya. Tapi kakak Jinjue pagi-pagi sudah tidak ada. Hei, mau kemana? Masa harus tetap di sampingmu? Ini bukan Xiao. Kukira kamu tidak akan datang. Kebetulan sekali, datang bersama Jinjue. Nyonya Shen terlalu khawatir. Kakek selalu menantikan kita semua merayakan ulang tahunnya. Masa aku tidak datang? Nona ini terlihat lebih seperti tunangan Bos Shen dibandingkan Nona Jin. Bai Xiao, kenapa masih mengejar kakak Jinju? Memelukkan. Nona Roerbai berasal dari desa. Acara besar seperti ini pasti membuatnya gugup. Pinjamkan Jinju padanya sebentar. Pinjam aku? Aku memalukan? Apa ini? Surat nikah. Buat apa bawa ini? Agar cepat bercerai, buku keluarga pun kubawa. Bosin, kapan ada waktu luang? Ayo ikut aku ke kantor catatan sipil. Xiao, kenapa Bos Tang tidak datang bersamamu? Sebentar lagi sampai. Bagaslah. Perkenalkan, ini Nona Bai. Dia bukan hanya mantan istri Jinjue, tapi juga dari grup KS, pekarnya Bos Tang. Mantan istri? Ngapain datang? Iya, udah cerai masih nempel sama mantan suami. Memelukkan. Tapi dia bisa dapatkan. Bos Shen dan Bos Tang. Lumayan juga. Bikin, ini pesta ulang tahun kakek. Ngomongin ini buat apa? Aku cuma lihat. Xiao kan dari desa. Anak susah. Dengan status mantan menantu keluarga Shen, setidaknya nggak diremehin orang. Kakak Jinjue, bibi ini juga demi Nona baiklah. Aku mau lihat. Siapa yang ganggu Xiao kami? Kakek, Roer, sebagai cucu menantu keluarga Shen, cepat bantu kakek. Kakek, aku bantu Anda bangun. Pergi. Xiao nunggu apa? Cepat bantu aku. kakek, kondisi Anda gimana? Kondisi kakek?
Lihat kamu langsung sembuh. Ayah, Xiao Xiao dan Jing Jue sudah cerai. Berdiri di samping Anda kurang pantas. Gak pantas apa? Ini kan belum cerai. Kalau cerai, aku angkat dia jadi cucu. Nanti kalau aku sudah tiada, harta ada bagiannya. Kakak Jing, bilang sesuatu dong. Kakek, aku nggak bisa. Udah diputusin aja. Pisak urus berkasnya. Terima kasih perhatiannya pada Xiao Xiao. Tapi Xiao Xiao dan Bos Shen sudah cerai. Jadi cucu Anda mungkin kurang tepat. Saya, Direktur KS Grup Tangyu, hari ini, khusus datang memberi selamat. Xiao Xiao, sini. Xiao Xiao, sini. Xiao Xiao. Pak Shen. Mulai sekarang, Xiao Xiao akan kami. Dari keluarga Tang yang jaga. Bapak tidak perlu lakukan ini, ikatan keluarga dia dengan Bapak tidak akan berubah. Yah, mereka sudah lama jadian kok. Masa baru saja Xiao Xiao keluar dari rumah Shen. Langsung dijemput sama Bos Tang. Dipaksakan juga tidak akan bahagia, Bapak jangan lagi memaksakan. Dia dengan Jing Jue. Kakek, Xiao Xiao tidak melakukan hal yang menyakiti saya. Kalau dia mau bersama Bos Tang, saya juga doakan yang terbaik. Dasar lemah, emangnya lu bisa apa selain mendoakan? Lu bisa balikin Xiao Xiao ga? Xiao Xiao sama orang lain. Semua salah lu, Tuan Muda Tang. Xiao Xiao itu gadis yang baik. Kau harus berjanji sama saya. Nanti kalau kau sakiti dia, saya tua-tua ini tidak akan terima. Bapak tenang saja. Apa yang cucu Bapak tidak bisa lakukan? Saya yang akan lakukan. Nggak tahu juga, Bai Xiao Xiao kasih obat apa? Sama si tua itu. Dasar tua bangka, makin tua makin aneh sifatnya. Sungguh tidak masuk akal, bagaimana kalau kita coba rencana B? Tunggu dulu, malam ini masih ada orang penting yang belum datang. Nanti saya pasti akan buat Bai Xiao Xiao jadi bahan tertawaan. Dan kehilangan muka. Xiao Xiao. Sudah puas main-main? Dulu kan kamu sendiri yang nawarin. Mau main-main? Ngapain tunggu sampai sekarang? Baguslah kalau tidak, jangan main drama di sini. Dulu dapat tidak dihargai, sampai kehilangan. Baru menyesal. Kamu. Bai Xiao Xiao. Kamu beneran suka sama Tang Yu? Gak perlu balas dendam sama saya sampai harus bersama orang yang tidak kamu cintai. Gila lu ya. Tang Yu itu pria paling ganteng dan tajir se-Shenjing, aku cinta dia. Perlu alasan lain? Bos, Nyonya Muda Shen kecelakaan. Ada apa? Awalnya dijadwalkan Duta Gukin yang akan tampil di pesta ulang tahun. Tapi ternyata tidak bisa datang. Pertunjukan yang paling dinantikan kakek. Dia mungkin akan kecewa. Para tamu juga akan menertawakan keluarga Shen. Tertawa? Tidak mungkin. Selama aku ada, aku tidak akan mempermalukan keluarga Shen. Di mana belakang panggung? Bawa aku ke sana. Keluarga Shen kita. Bai Xiao Xiao, apalagi yang tidak aku ketahui tentangmu? Mantan istri Bos Shen ini benar-benar cantik dan berbakat, tidak heran Bos Shen sangat menyukainya. Dia kan istri sekarang Bos Tang. Bagaimana jika mereka rujuk kembali? Lihat lekar Bos Shen memandangnya. Sangat lembut. Jelas-jelas masih tidak bisa melupakannya. Memalukan seperti pertunjukan jalanan. Kira dirimu sangat berbakat? Kalau begitu, kamu gantikan dia. Untuk menghibur Tuan Tang. Ini adalah ketua grup Tang. Tang Wan Ting. Ayah. Kenapa ayah datang? Kamu bisa datang, kenapa aku tidak bisa? Wan Ting, kamu datang? Maaf tidak menyambutmu. Tua Shen, aku datang terlambat,
harus dihukum minum 1 gelas. Di daftar tamu jelas tidak ada nama ayah dan anak Tang. Kakek terkejut, sepertinya bukan dia yang mengundang. Siapa sebenarnya yang mengatur ini? Gadis kecil di atas panggung ini. Kenapa aku merasa familiar? Familiar? Mungkin karena aku sudah tua. Setiap melihat gadis seusia ini di luar, aku merasa itu adalah putriku. Bagaimana menurutmu tentang cucuku? Bos Shen muda berbakat dan tampan. Bagus, apakah kamu tertarik untuk menjalin hubungan dengan keluarga Shen? Ayah, Roer dan Jingjue. Sudah bertunangan, bagaimana bisa ayah seperti ini? Aku ingat putrimu. Seumuran dengan Jingjue. Belum menikah kan? Memang belum menikah, tapi kakek. Aku dan Nona Tang tidak mungkin. Bos Shen, kata-kata ini. Itu adalah Tang Wanting milikku. Permata hatiku, tidak pantas untukmu. Aku hanya merasa bahwa aku dan Nona Tang tidak cocok secara kepribadian. Tidak bisa dipaksakan. Putra Perdana Menteri, Pangeran Kerajaan, menurutku tidak layak. Bos Shen malah meremehkan. Bukan berarti Nona Tang tidak baik, hanya saja aku sudah memiliki seseorang di hati. Maaf, tidak bisa menemani kalian lagi. Ada urusan, aku pergi dulu. Xiao, kalian di sini ngapain? Cari dia untuk menemaniku. Kakek, biar aku yang merawatmu. Nona Bai sekarang sedang sibuk. Nona Bai sibuk apa? Kakek sangat menyayanginya. Ini agak tidak nyaman untuk kukatakan. Xiao, bagaimana bisa? Aku baru saja melihat. Nona Bai memeluk. Bos Tang yang mabuk masuk ke sebuah kamar. Apa? Bos Tang yang mana? Anakku? Nona Bai itu siapa? Kamu tidak tahu? Paikar Castle Bos Tang. Nona Bai. Tapi dia adalah mantan istri Jingjue. Apa yang terjadi? Di mana si brengsek itu? Di sana. Aduh, Kak, tadi aku sangat ketakutan. Kak, kamu kenapa? Kamu kenapa panas sekali? Xiao. Kamu cepat menjauh dariku. Aku diberi obat, aku hampir tidak bisa berpikir jernih. Kak, kamu tidak boleh pergi. Bagaimana nanti? Kamu ngapain? Bai Xiao. Hari ini pesta ulang tahun kakek, kamu masih punya malu tidak? Bos Shen, jika aku adalah kamu, aku akan lebih dulu khawatir tentang Presiden Tang. Di pesta keluarga Shen, diberi obat bius, skandal seperti ini. Bagaimana kamu akan menanganinya? Apa? Kalian akan membayar untuk perbuatan kotor ini. Xiao, dia menyentuhmu? Bos Shen, apa yang harus kukatakan? Hati melihat apa? Semuanya kotor? Tenang. Aku pasti akan memberimu kejelasan. Apa yang terjadi? Nona Bai, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Sungguh memalukan keluarga Tang dan Shen. Kakak Jingjue, jangan marah ya. Besok kan sudah bercerai,
Siapa sangka dia tidak tahan. Sampai sehari pun. Diam. Wanita yang tidak tahu malu seperti ini, Pak Tang. Apakah Anda bisa membiarkannya bersama putra Anda sendiri? Bukan seperti itu. Bos Tang. Kalau hal ini sampai tersebar, keluarga Shen dan Tang akan menjadi bahan tertawaan di Shengjing. Ya, dia harus menghilang dari Shengjing. Xiaoer. Camarilla. Ayah, Apa? Ayah. Jadi Tang Yu, dia. ada hubungannya denganmu? Dia adalah kakakku, saudara kandung. Kau memang putri sulung keluarga Tang. Xiao Xiao, sebenarnya apa yang terjadi? Coba jelaskan dengan detail pada kakek. Kakakku diberi obat bius. Sekarang sedang cuci lambung di rumah sakit. Humph. Malam ini, keluarga Shen harus memberikan penjelasan. Yang datang merayakan ulang tahun malam ini. Semua adalah keluarga dan teman dekat. Di depan banyak orang, siapa yang bisa melakukan hal kotor seperti ini? Pasti ada kesalahpahaman. Mungkinkah dalangnya berada di dalam keluarga Shen? Nona Tang, ini adalah pesta ulang tahun kakek Shen. Mengapa kami harus menyakiti Bos Tang di tempat kami sendiri? Karena yang menjadi target sebenarnya adalah aku. Kakakku. Hanya pion yang dimanfaatkan. Saat aku turun panggung, ada pelayan yang bilang kakakku mabuk dan ingin menemuiku. Aku juga melihat pelayan itu menuangkan minuman untuk kakakku. Ini jelas sudah diatur. Pak Teng, pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Aku tidak ingin mendengarnya. Keluarga Shen merencanakan sesuatu pada anakku dan putriku. Tidak semudah itu untuk melupakannya. Pak Tang, tenang dulu. Jika malam ini dalangnya tidak ketahuan, tidak ada yang boleh pergi dari sini. Jinjue, apa maksudmu ini? Apakah kamu ingin mengurung kami di sini? Kamu menganggap kami semua sebagai tersangka. Mengurung. Bibikin, kata, tersangka, mungkin kurang tepat. Aku hanya ingin membersihkan sampah di dalam keluarga Shen. Hari ini terjadi karena tidak ada yang tahu di keluarga Shen. Bai Xiao Xiao adalah Tang Qiaoer. Kalau tidak, ide buruk ini tidak akan muncul. Kalau tahu, aku dan Tang Yu adalah saudara kandung. Tidak akan menggunakan cara ini. Bos Shen. Sesuai perintah Anda, saya sudah memeriksa rekaman CCTV. Selain dia, tidak ada yang menyentuh minumannya. Pria ini bereaksi sangat cepat. Meskipun di CCTV tidak terlihat, dia memasukkan obat ke gelas, tapi saya menemukan dia membuang. Barang bukti. Botol obat sudah dikirim ke rumah sakit untuk diperiksa. Bos Shen, tolong maafin saya. Bukan, yang ingin saya racuni adalah Nona Jin. Dia yang menyuruh saya. Time Cow. Dia yang memfitnah saya. Banyak orang, kenapa hanya memfitnah kamu? Pasti ada yang sengaja menyuruhnya menjebak saya. Sudah cukup. Wanita beracun yang memalukan ini. Bawa dia keluar. Bos Shen, tolong maafkan saya. Direktur Tang, Nona Tang. Saya mewakili keluarga Shen meminta maaf pada kalian. Bicara manis. Anak laki-laki dan perempuan saya, Tang Wanting, mengalami hal besar di keluarga Shen. Cukup dengan minta maaf? Mau dengar pendapat saya sebagai korban? Silakan Nona Tang, apapun itu. Saya pasti tidak akan menolak. Ayah, hari ini kan pesta ulang tahun kakek. Jangan diperbesar. Lagi pula saya dan kakak akhirnya tidak apa-apa. Kita harus bisa memaafkan. Xiao Kamu yang paling sayang kakek. Xiao Xiao, aku pasti akan menggantimu. Sudah. Melihat wajah putriku. Hari ini aku turun tangan, pamit. Aku antar. Kokak Jingju. Jin Enro, wanita sepertimu. Sama sekali tidak pantas menikah masuk keluarga Shen.
Sekarang seluruh kota tahu pernikahan Roer dan keluarga Shen. Jingjue tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Pertunangan harus dihentikan. Seharusnya dari dulu. Tidak membiarkan Jingjue bercerai. Tidak sepadan, keluarga miskin, terus-terusan. Membuat masalah di rumah. Bagaimana bisa dibandingkan dengan putri keluarga Tang? Xiao 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 xiao. Tunggu. Kamu adalah putri keluarga Tang. Kenapa kamu menyembunyikan identitas? Karena keluarga Tang dan Shen sejak ratusan tahun lalu, nenek moyang punya larangan. Tidak boleh menikah. Tidak peduli kamu Bai Xiao Xiao. Atau Tang Qiaoer, tidak masalah. Sudah, jangan banyak bicara. Oyonok. Kakek. Kalau begitu aku pulang dulu. Asal lihat aku saja, sudah cukup. Kalau kamu adalah putri keluarga Tang, kenapa 3 tahun lalu, saat pertama kali kita bertemu, aku memaksamu menikah denganku? Tidak menolak. Karena 5 tahun lalu, aku sudah mencintaimu. Bos Shen sudah bercerai. Ngapain bicara ini sekarang? Tang Qiaoer. Aku ingin dengar pendapatmu yang paling jujur. Bos Shen, besok jam 9 pagi. Ketemu di kantor catatan sipil. Jangan kasihan pada pria, kasihan pada pria. Adalah awal tragedi wanita. Nak, ingat, cinta sejati paling berharga di dunia. Jangan seperti ayahmu, jadi orang yang tidak setia. Shen Guangjing, dasar pengecut. Pernikahan Roer saja tidak bisa kau urus. Beli gelang palsu lagi, tidak punya hati sama sekali. Dasar wanita gila, lepaskan. Paman, Bibi, jangan berantem. Gelang itu sepele. Cepat pikirkan pernikahanku. Xiaoer. Kenapa kamu mau menikah dengannya? Ayah, jangan tanya terus. Sudah berlalu. Perlalu apanya? Sembunyikan nama, hidup dengan keluarga Shen selama 3 tahun. Sekarang diam-diam bercerai lagi. Xiaoer, kamu gila atau bodoh? Aku tidak gila atau bodoh. Hanya dulu terlalu mencintai Shen Jingjue. Ayah, sebenarnya 3 tahun ini, Shen Jingjue cukup baik padaku. Lagi pula, yang menikah dengannya adalah Bai Xiao Xiao. Apa hubungannya dengan aku, Tang Qiaoer? Sedala. Qiaoer, kamu dan Tang Yu. Tidak terjadi apa-apa kan? Ayah, dia kakak kandungku. Mungkin terjadi apa? Bercerai saja terlambat. Shen Jingjue ini sok gaya. Memang keterlaluan. Pokoknya dalam hidup ini aku sudah terlalu sering menunggunya. Ayo masuk. Ini yang terakhir kali. Tunggu sebentar juga tidak apa-apa. Pria ini gemetaran apa? Jangan-jangan di sini masih mau main drama berat sebelah denganku. Bos Shen, tiba-tiba huruf mana? Tidak bisa menulis lagi? Xiao. Shen Jingjue. Aku tidak apa-apa. Kenapa? Masih peduli padaku? Shen Jingjue. Aku sarankan kamu pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan jatuh, berarti ada masalah di otak kecil. Lidah tajam. Shen Jingjue.
Dokter Bai, siapa namamu? Aku tidak akan memberitahumu. Kalau begitu aku akan memanggilmu Xiao Xiao. Dokter Xiao Xiao. Xiao Xiao lari cepat. Xiao Xiao. Bos Shen, Anda sudah bangun. Xiao Xiao mana? Pingsan karena emosi berlebihan saat kamu pingsan. Pergelangan tangan kiri terkilir dan ada gegar otak ringan. Mempengaruhi gumpalan darah bekas luka lama di kepalamu. Tidak masalah besar. Bagaimana kamu tahu ada gumpalan darah di kepalaku? 5 tahun lalu, apakah kamu mengenalku? Aku yakin kamu mengenalku. Kenapa kamu berbohong? Kenapa tidak bisa menghadapi perasaanmu sendiri? Bukannya sudah janji merayakan perceraian? Minum banyak-banyak tidak enak badan? Kakak. Shen Jingjue si roda besar ini. Kepala nanas dingin. Ayah. Shen Jingjue memang bukan orang baik. Pulang dulu, kita minum teh hangat. Lepaskan dia. Meskipun kalian saudara, sebagai orang dewasa harus menjaga batas. Shen Shimei, dengan status apa? Kau mengajari aku, mantan suami Bai Xiao Xiao? Apapun statusnya, dia sekarang mabuk. Kalian tidak cocok bersama. Baik sebagai kakaknya maupun tunangannya. Aku lebih berhak darimu. Aku ingin tahu semua informasi tentang Tang Yu. Termasuk hubungan mereka sekarang. Xiao. Haruskah aku mengungkapkan perasaanku padamu? Jika kau tidak menyukaiku, apakah kita bahkan tidak bisa jadi saudara lagi? Bagaimana aku bisa pulang? Halo? Akhirnya kau angkat telepon. Kau sendirian? Aku hanya ingin memberitahumu bahwa masih ada barang-barangmu yang tertinggal di rumah. Apa hari ini bisa diambil? Apakah keluarga Shen bahkan tidak bisa menoleransi barang-barangku? Kalau begitu, buang saja. Tidak bisa dibuang. Itu adalah bukti pernikahan kita selama 3 tahun. Baiklah, aku akan menyempatkan diri mengambilnya. Tang Yu yang mengantarmu? Jika mobilnya terlalu lambat, aku bisa menjemputmu sekalian. Mobilmu bahkan tidak bisa menyaingi satu roda pun mobil kakakku. Bibi, aku hanya menurutimu sampai harus menyinggung keluarga Tang dan kakak Jinjue. Kau tidak bisa tidak membantuku. Jangan menangis. Apa yang bisa kulakukan? Jika kau tidak membantuku, aku akan pergi ke kakak Jinjue dan mengatakan semua ini adalah perintahmu. Termasuk tentang Rower dulu. Tenang dulu. Yang harus kau lakukan sekarang adalah memanfaatkan rasa iba Jinjue padamu. Coba kau ancam dia sedikit, bilang kau seperti ibunya. Menderita depresi berat, tidak bisa hidup tanpanya. Itu yang paling dia takuti. Mengingat penyakit ibunya. Kau justru harus membuatnya ingat, mengingat kesedihan masa lalu. Dan semua yang telah kau lakukan untuknya. Apa kakak Jinjue akan percaya? Aku akan buatkan rekam medis palsu, kau tinggal berakting. Nanti, dia tidak punya pilihan selain percaya. Kakak Jinjue, aku bisa kehilangan segalanya. Tapi kalau aku tidak bisa menjadi pengantinmu, lebih baik aku mati. Roer. Tekan sendiri.
Halo, rumah tua keluarga Shen, pasien kehilangan banyak darah, ada luka di pergelangan tangan. Ya, cepat. Shen Jingjue, kamu bagaimana? Tarik napas, buang napas. Tarik napas, buang napas. Shen Jingjue. Shen Jingju, kamu sudah punya Roer. Kenapa masih berurusan dengan Tang Qiao? Sangat tidak jelas. Kamu tahu tidak? Roer karena kamu sampai depresi berat. Lihat apa yang kamu lakukan, bilang mau menikahinya. Sekarang menyesal, kamu ini mendorongnya ke jurang kematian. Waktu kecil kamu mau bunuh diri, kalau bukan Roer yang menyelamatkanmu. Dia sekarang tidak bisa terstimulasi. Minggir. Kamu tenang saja. Jin Enro tidak apa-apa. Bisa temani aku jalan-jalan sebentar? Ibuku, dulu karena Shen Guanjing mengkhianatinya, sampai depresi berat. Dan bunuh diri di depanku. Waktu itu aku ingin ikut mati bersamanya. Tapi Jin Enro menyelamatkanku. Jadi, aku selalu ingin membalas budinya. Kalau begitu, sekarang aku juga penyelamatmu. Apa? Kamu mau membagi diri menjadi dua? Baru sekarang aku sadar, balas budi tidak harus dengan menikahi. Mungkin aku selama ini tidak sadar. Perasaanku pada Jin Enro bukan cinta, tapi rasa syukur. Kenapa kamu cerita ini padaku? Kita sudah cerai. Setelah aku menyelesaikan semua ini, Xiao Xiao, apa kamu mau memberiku kesempatan lagi? Ceritanya sudah selesai, kan? Aku akan bawa adik pulang dulu. Bos Tang, hubungan kalian sebagai kakak adik mungkin agak melewati batas, ya? Bos Shan, kamu terlalu ikut campur. Kami sangat dekat sebagai kakak adik, kamu iri ya, mantan adik ipar? Kamu memang jujur dan terbuka. Berani tidak kamu mengungkapkan pikiran kotor yang ada di hatimu? Setelah beralih hati ke orang lain, masih mengganggu mantan istri, itu baru benar-benar kotor. Setelah bercerai, bisa menikah lagi. Tapi hubungan kalian sebagai kakak adik selamanya hanya akan tetap seperti itu. Kak, ayo pulang. Meskipun tua Shen ingin menyerahkan keluarga Shen padamu, tapi dengan orang tua angkatmu yang seperti itu, keluarga Shen belum tentu menjadi milikmu, apalagi kamu sudah punya perjanjian nikah dengan wanita lain. Sekarang kamu, dengan hak apa mengejar Kiao Kiao? Ini urusan pribadiku dengan Xiao Xiao. Bos Tang tidak perlu ikut campur. Lagi pula, seberapa keras kita bertarung, akhirnya hanya bisa tergantung pada keinginan Xiao Xiao. Bos Shen, ada dua hal penting yang harus dilaporkan pada Anda. Katakan, Anda menyuruh saya menyelidiki Tang Yu, sudah ada kabarnya. Tak disangka Tang Yu ini ternyata bukan anak kandung keluarga Tang. Dia adalah anak yatim dari bawahan lama Direktur Tang. Orang tuanya meninggal saat dia baru lahir. Direktur Tang mengadopsinya, meskipun ini masih tahap rahasia. Tapi katanya dia adalah calon suami masa depan. Direktur Tang sangat puas. Xiao Xiao mungkin belum tahu hal ini. Jangan biarkan Tang Yu bertindak semaunya. Yang kedua, Nona Jin sudah bangun, Roer sudah sadar. Sudah begini, kalian harus segera menikah. Selamatkan citra perusahaan. setelah dia sembuh dari depresi, aku akan serius mengajukan putus. Dulu kamu bersikeras menikahinya, meninggalkan Nona Tang. Urusan pernikahan besar, bagaimana bisa kamu senaknya berubah? Dulu dia memang calon yang ingin kunikahi. Tapi sekarang dia sudah berubah, apalagi dia dengan sengaja menyakiti Xiao Xiao, aku sama sekali tidak akan menikah dengan Jin Enro. Shan Jingqiu, jangan mempermalukan keluarga Shen. Tenang, grup bukan milik Anda sendiri. Aku tidak akan membiarkan bisnis grup terganggu. Kak, aku sudah besar, bukan anak kecil lagi. Bagaimana jika aku bukan kakakmu? Tentang Jin Enro itu, aku menemukan beberapa informasi menarik.
Selama tahun-tahunnya di menara negara, dia pernah pacaran dengan seorang penjudi yang berpura-pura jadi anak orang kaya. Dia pernah hamil dan keguguran. Shen Jingjue kali ini, kepalanya sangat hijau. Sudah capek, Kak. Malam ini aku traktir makan enak. Makan enak biasa saja. Ayo, Kak, aku ajak ke tempat yang lebih seru. Kak, pemandangan rawa ini bagus sekali. Kalau dikembangkan jadi resort, pasti laku keras. Ini Kak lagi kencan. Kok pikiranmu cuma kerja terus? Kalau gitu, aku pulang saja. Aku takut jadi bebanmu. Aku harus berusaha keras supaya bisa menggantikanmu jadi direktur. Tidak apa-apa. Kata dokter, sering-sering ke alam bebas bagus untuk kondisimu. Terima kasih, Kak Jingjue. Asalkan kamu masih mau menemaniku. Roer tidak akan melakukan hal bodoh lagi. Kalau kamu suka, aku akan beli seluruh tanah ini. Untukmu. Kakak baik sekali. Tak disangka bisa bertemu kalian di sini. Bos Shen memang seperti hantu yang tak bisa pergi. Bos kan terlalu banyak pikiran. Aku kesini untuk membeli tanah tepi sungai ini. Maaf, Bos Shen. Seluruh rawa ini sudah aku beli. Sekarang ini wilayah pribadi. Silakan kalian pergi. Kebetulan sekali. Aku ada urusan bisnis lain yang ingin dibicarakan dengan Bos Tang. Kita bicara di tempat lain. Kalau ada urusan, bicarakan saja singkat. Aku masih ingin melanjutkan kencan dengan Kiao Kiao. Kencan? Itu hanya keinginanmu sendiri, kan? Sudah 20 tahun jadi kakak beradik, kok malah timbul perasaan? Seperti itu padanya? Apapun hubunganku dengan Kiao Kiao, itu bukan urusan mantan suaminya. Xiao-Xiao tahu kamu bukan kakak kandungnya? Aku akan memberitahunya. Kalau dia tahu niat kotormu. Apakah hubungan kalian masih akan serumit ini? Begitu kamu melangkah lebih jauh, hubungan kalian tidak akan pernah kembali seperti dulu. Meskipun aku punya niat yang tidak pantas, tapi perasaanku pada Kiao Kiao tulus. Lebih baik daripada kamu yang menyakitinya sampai ke tulang. Aku sarankan kamu tetap jadi tuan besar keluarga Tang yang baik. Jangan pernah punya pikiran tidak pantas pada Kiao Kiao. Urusanku dengan Kiao Kiao tidak perlu dikomentari oleh tunangan Nona Jin. Lebih baik urusi tunanganmu sendiri. Urusanku juga tidak perlu dicampuri tuan besar keluarga Tang. Justru kamu, berdualah agak Xiao-Xiao. Tidak merasa jijik padamu. Aku dan kakak Jingjue akan bertunangan bulan depan, tepat di hari ulang tahunku. Selamat ya, rencana penderitaanmu berhasil. Pada akhirnya, yang mendapatkan kakak Jingjue adalah aku. Dan kamu akan menjadi bahan tertawaan seluruh Shenjing. Aku ingatkan kamu untuk terakhir kali, jangan anggap sopan santunku. Sebagai alasanmu untuk semakin lancang. Nona Aishili. Aishili apa? Aku tidak pernah mendengarnya. Nama itu, aku tidak tahu apa yang kamu omongkan. Wajah bisa dioperasi, nama bisa diganti. Tapi hal-hal yang pernah dilakukan, kalau diteliti dengan seksama, pasti akan meninggalkan jejak. Seperti meskipun hamil lalu keguguran. Tapi 4-5 bulan, masih akan meninggalkan stretch mark, membuatmu harus sering-sering ke rumah sakit untuk menghilangkannya. Berapa banyak lagi yang kamu tahu? Selamat menikah, Nona Aishili. Lepaskan. Kalau ketemu aku lagi, ingat pakai rok. Ini tidak nyaman. Dulu aku sudah memberimu uang pisah. Kamu masih mau apa lagi? Kalau Shen Jingjue tahu, kamu dulu adalah wanita matre yang suka bermain-main, dan pernah menggugurkan kandungan karena aku. Kamu Piker. Dia masih mau menikahimu? Kamu masih berani menyebut hal dulu? Itu adalah buah cinta kita. Aku masih menyimpan laporan medismu. Aku sudah tidak seperti dulu, mau aku cari di mana? Untuk memberimu uang sebanyak ini. Kamu tidak punya, tapi Bos Shen punya. Dia sangat memanjakanmu, kalau kamu minta pasti dia beri.
Pernikahanku dengan Shen Jingjue. Sudah di ujung tanduk, dia jatuh cinta pada wanita lain. Dia tidak mencintaiku lagi. Bunuh aku pun, aku tidak bisa memberikan uang sebanyak ini. Jangan pura-pura di depanku, aku hanya mau uang. Asalkan dia tidak menghalangi lagi. Pernikahanku dengan Bos Shen, apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberimu. Camel, kamu ingin aku melakukan apa padanya? Nanti, jangan bilang 6 juta, 60 juta pun. Bukan masalah. Siapa wanita itu? Bos Shen, jangan ragu-ragu. Nona Tang berhak tahu kebenarannya. Ini urusan keluarga Tang, tidak baik jika aku langsung turun tangan. Bos Shen, Shen Jingjue, ada apa? Halo. Itu, tidak ada apa-apa. Bos Shen, kami ingin bertemu denganmu. Hati-hati. Shen Jingjue, Kamu tidak apa-apa? kamu bodoh ya? Harusnya aku yang tanya kamu di saat seperti ini. Kiaoer, aku suka melihatmu peduli padaku. Shen Jingjue, tahan ya. Aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Aku berutang permintaan maaf padamu. 5 tahun lalu kepalaku terluka. Jadi aku tidak ingat. Aku maafkan kamu, jangan bicara lagi, hemat tenagamu. Lagi pula kita tidak mungkin. Lalu siapa yang mungkin? Tang Yu? Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, tahukah kamu? Tang Yu mencintaimu. Cinta pria pada wanita. Kamu ngomong apa lagi? Aku dan Tang Yu adalah saudara kandung. Saudara kandung seayah seibu. Keluarga Xie adalah bawahan lama keluarga Tang, lebih dari 20 tahun lalu. Pasangan suami istri Xie meninggal secara tidak sengaja, meninggalkan seorang bayi laki-laki. Dia diadopsi oleh Direktur Tang, dia adalah Tang Yu. Aku akan menyelidiki ini sendiri. Karena kamu tidak apa-apa, aku pergi dulu. Xiao. Namaku Tang Kiaoer. Kiaoer, dulu aku kehilangan ingatan. Ditipu oleh Jin Enro. Salah mengira dia sebagai kekasihku. Yaitu dokter bayi yang menyelamatkanku saat itu. Saat kita menikah. Shen Jingjue, kamu gila apa? Sudah terluka masih kabur-kaburan. Tidak apa-apa. Aku pernah di medan perang, luka kecil ini bukan masalah. Kalau begitu pulanglah sendiri. Aduh lukaku robek lagi. Aduh sakit banget. Aduh Xiao, tolongin aku aduh. Jangan pura-pura. Jalan gelap banget. Boleh minta tolong dokter bayi anterin pulang? Oke, ayo jalan. Lepas bajunya dong. Hah apa? Laki-laki gede takut sama aku? Mau manfaatin kamu apa? Bukan begitu. Kalau mau manfaatin, 3 tahun lalu juga udah. 3 tahun lalu aku sih mau. Tapi kamu? Jagain diri kayak jagain maling. Mana ada kesempatan. Jangan gerak-gerak. Dulu nggak kelihatan, ternyata kamu kasar banget, jahat juga main tangan. Dulu itu aku yang pura-pura, aku kira. Asal aku lembut dan perhatian, kamu pasti suatu hari nanti akan jatuh cinta padaku. Sekarang dipikir-pikir, dulu benar-benar bodoh. Buat seseorang yang gak akan pernah jatuh cinta sama aku. Bikin diri sendiri babak belur, benar-benar gak worth it. Kamu mau apa? Aku menyesal.
Apa? Aku menyesal cerai sama kamu, menyesal lepasin kamu. Kamu mau kasih aku kesempatan lagi nggak? Kamu cuma perlu diam di situ. Aku yang kejar kamu. Selesai. Kayaknya, aku agak depresi. Aku nggak kayak Jin itu. Teratai kecil yang lemah lembut, juga bukan bayi xiao-xiao dulu. Yang bisa kamu kontrol semaunya. Masa bos Shen mau sama aku? Kiaoer, aku beneran. Aku nggak dengar, anggap aja kamu lagi cedera. Ngomong nggak karuan, nanti pas lukamu sembuh baru bicara. Aku beneran. Beneran jatuh cinta sama kamu. Telat banget pulangnya. Mau kemana aja? Ayah, kakak, Tiap hari cari season itu, apa kamu udah lupa? Penderitaan dulu? aku. Aku cuma mau balas budi. Kia Yao, boleh aku bicara? Berdua sama kamu? Ada apa? Shen Jingjue. Dia nyelamatin aku. Terluka. Kalau dia tidak bisa bertahan, itu bagus. Kakak, Xiao Xiao. Aku punya rahasia, ingin memberitahumu dengan serius. Sebenarnya, kita bukan saudara kandung. Kamu sudah tahu? sampai sekarang. Aku masih tidak percaya ini benar. Kalau begitu, karena kamu sudah tahu. Aku juga bisa jujur mengungkapkan perasaanku padamu. Aku menyukaimu. Bukan suka seperti saudara. Apa? Kamu juga? Aku juga. Apa maksudmu? Shen Jingjue. Dia bilang, dia menyukaiku. Jia bermimpi. Dulu kamu menikah dengannya, memberinya segalanya. Bagaimana dia memperlakukanmu, kamu tidak lupakan? Kamu bisa tidak memilihku. Tapi kamu harus memilih seseorang yang bisa membuatmu bahagia. Aku bilang ini bukan untuk memaksamu memberi jawaban. Aku hanya ingin bersaing dengan Shen Jingjue. Secara adil. Aku akan urus sesuatu dulu. Kamu pikirkan baik-baik dulu. Kumohon lepaskan aku, apapun yang kamu mau akan kuberikan. Kamu berani menyakiti Kiao Kiao? Kalau bukan karena kamu masih berguna, sudah kubunuh kamu. Jin Enro adalah Jin Enro. Itu si Jalang yang memaksaku melakukan ini. Lepaskan aku. Selamat malam bos kecil Tang. Ada waktu untuk minum teh? Naonya Chin Shu. Ada keperluan apa? Bibi tolong aku, kamu kan bibiku sendiri. Menyo Pembono. Bagaimana aku bisa menolongmu? Kalau aku jadi kamu, sekarang juga sudah beli tiket pesawat. Bibi, kita kan sudah bekerja sama. Dari kecil, aku selalu menurutimu. Berapa banyak hal yang kulakukan untukmu, kamu lupa. Bahkan dulu kamu menyakiti Ibu Jingjue juga aku. Damn. Kita ini keluarga. Jangan paksa aku untuk bertengkar. Kamu ini anak, ngomong apa sih bertengkar atau tidak? Kita ini satu keluarga. Begini saja, kartu ini, kamu pakai dulu. Pergi ke villa liburanku, tinggal beberapa hari. Nanti Bibi, masih butuh bantuanmu. Berani mengambil uang dariku. Tunggu saja. Kiao Kiao, restoran hotel baru kedatangan seorang koki Prancis, mau coba?
Xiao Xiao? Tidak, Kiaoer, hari ini ada pesta keluarga Shen. Kamu ikut aku. Pesta keluarga Shen, apa hubungannya dengan Kiao Kiao? Sampai harus memakan waktu Kiao Kiao kami. Kiaoer juga sudah dewasa. Bos Tang jangan terlalu ikut campur. Sebagai pelindung Kiao Kiao, aku tentu harus mengusir penguntit di depan rumah. Penguntit sih tidak kulihat. Tapi orang yang berwajah manusia tapi berhati binatang ada di depanku sekarang. Bos Shen senggang sekali ya. Pantas laba perusahaan Shen turun 30% kuartal ini. Xiao Xiao, Xiaoer. Kamu pilih siapa? Kiao Kiao mau ikut kakak pergi? Kak, bukannya kita sudah janji hari ini mau mencoba menu baru bersama? Bos Shen, si Tang ini benar-benar tidak tahu diri. Diam. Menu hari ini, kamu pasti suka. Ingat waktu kecil, impianmu adalah menemukan pangeran impianmu. Sekarang bagaimana? Dulu, impianku untuk waktu yang lama adalah menjadi dokter yang hebat. Lalu di medan perang, untuk menyelamatkan Shen Jingjue, tanganku terluka. Sekarang, impianku adalah mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Langsung kaya mendadak. Kebetulan sekali. Bagaimana kalau menjadi istri Bos Tang? Langsung kaya mendadak. Aku mau dandan dulu. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi untuk sementara. KS Hotel lantai 6 kamar 608. Tang Yu, beraninya kamu. Bos Shen, aku benar-benar tidak bisa membukakan pintu ini untuk Anda. Ini tidak sesuai dengan peraturan hotel. Di Shenyang, akulah peraturannya. Tuan Chen, ini melanggar privasi tamu. Kalian siapa? Jin Enro. Kakak Jingjue, orang ini tiba-tiba masuk. Aku takut. Benar-benar Nona Jin, cepat, berita utama ada. Nona Jin, ceritakan detail hubungan kalian berdua. Pergi. Semuanya pergi. Xiao Xiao. Apa yang kukatakan padamu di rumah sebelumnya? Bagaimana pendapatmu? Apapun yang terjadi, kamu akan selalu menjadi kakak terbaikku. Xiao Xiao. Apapun yang terjadi, aku akan selalu menunggumu. Menunggumu berbalik dan melihatku. Kakak, jangan seperti ini. Berita utama hari ini. Shen Jingjue dan Jin Enro di hotel. Bertemu diam-diam. Kamu mention Jinkin Tang Xiaoer. Aku menginginkan harta keluarga Shen, mengapa tidak bekerja sama untuk menang bersama? Kalau begitu, terima kasih Nyonya Qin, kerja sama yang menyenangkan. Omong-omong, mantan pacar Jin Enro, Zhao Kun, masih di tanganmu kan? Simpan dia, aku punya rencana besar. Kiao Kiao, kamu juga sudah lihat. Orang seperti Shen Jingjue, bagaimana bisa cocok denganmu? Tapi kakak, kenapa kamu menjebaknya? Xiao Xiao. Kamu mencurigaiku? Bukan mencurigai, tapi menyatakan fakta. Sejak kecil kamu tidak bisa berbohong, aku langsung tahu. Aku terlalu egois, maafkan aku. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Kakak, aku selalu menganggapmu sebagai kakak kandungku, justru karena itu. Aku tidak ingin kamu seperti aku. Mengorbankan diri untuk seseorang yang tidak mencintaimu. Dengan sia-sia.
Pergi. Keluarga Shen dan anjing dilarang masuk. Aku mau masuk mencari Kiaoer. Keluar. Cuacanya sangat dingin. Kenapa kamu pakai baju tipis seperti ini? Hari ini ada yang mengatur segalanya. Kiaoer, aku tidak melakukan hal yang menyakitimu. Tenang saja, aku tidak sampai tertipu oleh trik yang jelas seperti ini. Berikan aku kesempatan. Aku akan buktikan bahwa aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan Jin Enro. Kiao, udah dingin. Kenapa belum pulang? Besok. Aku akan mengumumkan pembatalan pertunanganku dengan Jin Enro. Malam ini aku akan menunggumu di sini. Maukah kamu pergi bersamaku? Sudah. Kalau kamu terus mengganggu, aku akan laporkan ke polisi. Maaf, Kak. Aku terhadap Shen Jingjue selalu tidak bisa berpikir jernih. Shen Jingjue, setelah semua ini selesai, mari kita mulai lagi. Kiaoer, terima kasih. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Jingjue, pernikahanmu dengan Nona Jin. Hari ini harus diberi kejelasan. Alasan aku diam selama 2 hari ini. Seharusnya tidak ada yang lebih tahu daripada Nona Jin, kan? Apa maksudmu? Apa kamu mau menyalahkan Roel? Lagi? Ini adalah semua transaksi antara media yang mengintai aku beberapa hari lalu. Dengan Nona Jin. Bibikin, jangan kira aku sama seperti ayahku. Asal perempuan saja bisa cocok denganku. Shen Jingju, kamu keterlaluan. Aku dan Nona Jin sudah membatalkan pertunangan. Sepanjang hidupku, istri Shen Jingjue. Hanya satu. Dulu adalah dia. Dan selamanya hanya dia. Bos Shen, kejadian tadi sudah disiarkan. Langsung. Media, kita sudah membuat pengakuan cintamu. Pada istri masuk trending topik. Jika ada yang berani menyakiti istriku, siapapun itu, aku tidak akan maafkan. Sudah. Aku akui aku yang mengatur semuanya. Kalau bukan karena keluargamu kaya, kau pikir aku mau mendekatimu? Bodoh dan tidak romantis. Kalau bukan karena bibiku menyuruhku mendekatimu, waktu kecil kamu bunuh diri. Aku malas menyelamatkanmu. Kalau bukan karena bibiku menyuruhku mendekatimu, waktu kecil kamu bunuh diri, aku tidak akan menyelamatkanmu. Cepat panggil orang. Nona Jin Campo Dapersenia. Bawa dia keluar. Bos Shen, jangan dengarkan wanita gila ini. Masa lalu sudah berlalu. Kiaoer. Mari kita mulai lagi. Aku benar-benar bodoh. Selama ini tidak pernah menyadari wajah asli Jin Enro. Bahkan bersikap dingin dan kejam padamu. Benar, kamu memang bodoh sekali. Maafkan aku. Anggap saja kita baru menikah, oke? Hah, kita baru saja bercerai. Kalau begitu, kita segera menikah lagi. Aku tidak bilang mau menikah lagi denganmu. Aku hanya memberimu kesempatan untuk membuktikan diri. Bos Shen, Nyonya muda. Kakek bilang ingin bertemu Nyonya muda. Baik, aku segera datang. Xiao, duduklah. Hem, Xiao. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Sekarang, dengan muka tebal, aku ingin meminta sesuatu. Aku mohon, kamu dan Jingjue bersedia menjadi pasangan suami istri atas dasar perjanjian sekali lagi. ini Kondisi tubuhku sekarang tidak akan bertahan lama lagi. Aku hanya ingin Jingjue mewarisi posisi direktur grup. Dia masih muda, khawatir orang tuanya tidak akan menerima. Aku ingin kamu, dengan latar belakang keluarga Tang, mendukungnya untuk mempertahankan posisi ini. tapi kami baru saja bercerai. Tenang saja. Ini hanya sampai Jingjue menjadi pemimpin Shen Group. Jika ada sesuatu yang terjadi, atau saat aku sudah tiada, denganmu di sini, Xiao Xia, aku bisa tenang. Kakek, Shen Group harus kuperjuangkan sendiri. Jangan libatkan Kiaoer. Jika gagal, itu karena aku tidak mampu. Jangan sampai Kiaoer ikut terbawa. Diam kau. Jika aku mati, tanpa Xiao Xiao, bagaimana kau bisa melawan Qin Shu dan Shen Guangjing? Si durhaka itu. Kakek, di hati kakek, aku memang tidak berguna. Apalagi, aku sudah berhutang banyak pada Kiaoer. Jangan sampai perasaan kita dikotori oleh kontrak seperti ini. Sekarang aku sadar, kemana saja otakmu waktu itu?
Aku. Aduh, kepala sakit sekali. Otakmu dipakai untuk ini semua. Kakek. Hari ini, aku ingin mengumumkan sesuatu. Aku sudah tua, tidak punya tenaga lagi untuk mengelola grup sebesar ini. Aku memutuskan, Jing Jue akan menggantikanku sebagai direktur utama grup. Semua saham dan aset akan diwariskan sepenuhnya kepada Jing Jue. Apa? Oh ya. Anda tidak bisa begitu, masih ada Kak Jing. Dia adalah putra Anda. Kalian berdua berani mengincar bisnis keluarga Shen yang sudah ratusan tahun? Oh ayah, Xiao Xiao. Bukankah kamu juga punya sesuatu untuk diumumkan? Baru saja Jing Jue melamarku. Di hadapan kakek. Apa? Tapi sekarang baru tahap pertunangan. Kakek ingin aku pindah kembali ke rumah Shen mulai sekarang. Tolong bimbing aku ya, dibikin. Tak kusangka bisa kembali ke sini. Kenapa tidak memberitahuku tentang janjimu dengan kakek? Karena tidak perlu, ini janji antara aku dan kakek. Tidak ada hubungannya denganmu. Tolong tarik resletingku. Apa? Mau apa kamu? Tidur, mandi dulu. Tidur. Tidur. Ada masalah dengan tidur? Ada masalah apa? Bos Shen terlihat sangat antusias. Omong kosong. Masih ada pertempuran sulit di depan. Jadi malam ini kita tidur terpisah. Kerjasama yang menyenangkan, Bos Shen. Tang Qiaoer. Aku tahu kamu juga tidak setuju dengan keputusan kakek. Kamu mau apa? Lihat nilai ini dari kakek. Bos Shen, demi keamanan kakek, mohon kedua orang ikut kami sebentar. Aku tahu. Kamu selalu tidak mengakui aku. Dulu yang kamu sukai adalah Ibu Jing Jue. Tapi Zhong Qing sudah meninggal. Sudah bertahun, aku harusnya mendapat perlakuan yang lebih adil. Aku tidak akan mengubah surat wasiat ini. Sebenarnya, aku mengerti kamu. Kamu tidak punya nyali. Kamu sama seperti Zhong Qing. Selalu memandang rendah aku, berasal dari keluarga kecil. Jadi sampai mati pun, Zhong Qing tidak tahu. Orang yang mengendalikan di belakang layar adalah aku. Membuat Zhong Qing menjadi depresi berat. Aku menghabiskan 10 bulan. Tapi untuk membuat Nyonya Shen gila, menjadi mantan Nyonya Shen, aku hanya butuh seminggu. Semoga Jing Jue tidak seperti ibunya. Sama lemahnya. Ini butuh kehadiran Bos Shen. Dan ketua Dewan Shen juga, masalah sebesar ini diputuskan begitu sembarangan? Aku tidak setuju, lebih baik tunggu ketua Dewan lama keluar dari rumah sakit dulu. Pemungutan suara lebih dari 50% sudah berlaku, kehadiran mereka Tidak berpengaruh, apalagi kondisi kesehatan kakek Shen. Selalu tidak terlalu baik. Dan Bos Shen kita sepertinya tidak akan keluar dari pelukan hangat dalam waktu dekat. Setuju 51%. Shen Jing Jue tidak hadir dianggap abstain. Pen Gangketen. Shen Guangjing sebagai ketua grup, Qin Shu sebagai direktur grup, segera berlaku. Kenapa dulu kamu tidak memberitahuku pertemuan pertama kita? Lima tahun yang lalu. Saat aku menikah denganmu. Kenapa dipanggil Xiao Xiao? Kamu ingat? Saat aku menyelamatkanmu, aku tanya namamu. Tapi kamu diam saja. Aku lihat kamu kecil mungil, mudah digendong.
Jadi, aku panggil kamu dengan nama sembarangan. Waktu itu dipanggil Xiao Xiao. Sebenarnya, tidak ingat juga tidak apa. Aku juga tidak pernah berharap banyak. Lagi pula dalam hidupmu. Aku hanya seorang yang lewat. Maaf, aku benar-benar tidak tahu kamu adalah gadis itu. Kalau tahu lebih awal. Kamu tidak akan menceraikanku, kan? Aku adalah Bai Xiao Xiao. Atau bukan. Entah itu Tang Qiao Er atau bukan. Nama tidak akan mengubah hubungan kita. Dan kamu tidak perlu minta maaf padaku, justru aku yang harus bilang terima kasih padamu. Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Kakek masih dalam bahaya, ayo kita cepat keluar. Kakak, Seperti yang kuduga. Rekaman percakapan Kim Shu dan Xiao Ping. Sudah kurekam, dia sekarang mungkin masih sibuk. Melanjutkan rencananya, kalian tidak perlu khawatir. terima kasih, Kak. Makasih. Jaga baik-baik adikku. Bagaimana kondisi kakek? Tidak baik, dan beberapa hari ini mereka memanfaatkan kondisi kakek yang koma, mengadakan rapat direksi, sekarang kakek sudah jadi direktur utama, Kim Shu juga jadi direktur. Mereka ingin mengambil alih, tapi cepat atau lambat akan kupaksa mereka mengembalikan. Kim Shu sudah menghubungi banyak pengacara dan wartawan. Katanya, mau mengumumkan wasiat kakek yang sudah diubah sebelumnya. Dan mau disahkan, menurutmu apakah kita harus duluan ke? Tengok kakek dulu. Kia Ea. Apa yang kuminta untuk kamu siapkan? Sudah. Bangun, bangun, direktur utama sudah bangun, Xiao Xiao. Aku di sini. Jingju, Kekek. Aku di sini. Seperti yang kuduga, setelah aku tumbang, mereka semua menunjukkan warna aslinya. Tapi kakek, menggunakan diri sendiri sebagai umpan, ini terlalu berisiko. Ini adalah dosa yang harus kutebus. Jingju, ibumu dulu bukan bunuh diri. Itu Qin Shu yang membunuhnya. Perempuan jahat ini, sejak dulu aku sudah curiga. Kematian ibuku ada yang tidak beres. Ini salahku. Kakek, Tidak apa-apa. Racun belum sepenuhnya bersih, kakek butuh istirahat. Beberapa hari lagi setelah racunnya hilang, kakek akan sadar. aku akan kembali ke perusahaan dulu, stabilkan situasi. Kakek kuasakan padamu. Ya, Sekali lancung ke ujian, kita harus duluan bertindak. Selanjutnya, aku akan umumkan penyesuaian saham. Rumah sakit sudah umumkan, ayahku, Direktur Utama Shen Nanhuai, masuk dalam kondisi koma, jadi, kami akan mendistribusikan kembali aset Shen sesuai dengan wasiat terakhir yang dia ubah saat masih sadar. Untuk mendistribusikan kembali aset Shen. Pertama-tama, saham atas nama Tuan Shen Nanhuai akan diwariskan kepada cucu saya Shen Jingjue. Dan cucu angkat saya Tang Qiaoer. Bagaimana bisa? Ayah, kenapa ayah kembali? Saya menunjuk Shen Jingjue sebagai Ketua Dewan Direksi Grup Shen. Dan membagi saham atas nama saya secara merata kepada Shen Jingjue. Dan Tang Qiaoer berlaku seketika. Selain itu, Qin Shu dan Shen Guangjing. Percobaan pembunuhan, usir dari keluarga Shen. Rapat ini selesai, nanti kami akan memberikan penjelasan yang masuk akal kepada semua. Nyonya Qin, semua ini adalah ulah keserakahanmu, kan? Kamu. Aku ini kan nyonya rumah keluarga Shen. Kalian berani memperlakukanku seperti ini. Kalau bicara nyonya rumah, seharusnya yang disebut adalah Ibu Jingjue, Nyonya Zongqing, kan? Dia mana pantas dibandingkan denganku? Zhongqing, Zongjuma, orang bodoh yang tak berotak.
Dia cuma lahir di keluarga yang tepat, baru bisa jadi nyonya rumah keluarga Shen. Tamparan ini untuk Shen Jingjue. Dia tidak enak memukul wanita. Tamparan ini untuk Nyonya Zongking. Membalas budi dengan kejahatan, dan tamparan ini untuk kakek, membalas hati ular kau. Tidak ada saksi dan bukti. Semua ini cuma omong kosong. Siapa bilang tidak ada saksi? Keluarlah. Aku dan Bibi Roel. Pekerkan keluargamu. Tenang, sekarang tidak bisa mengancam keluargamu. Berani-beraninya kau menyebut keluargaku. Sejak kecil kau memisahkanku dari ibuku, mana ada rumah bagiku. Awalnya cuma kerabat miskin keluarga kami. Hanya untuk duduk di tahta Nyonya Shen. Selama ini memanfaatkanku. Qinshu dulu memanfaatkan status sebagai perawat, menggunakan alat untuk meracuni Nyonya Zongking. Setahun kemudian, untuk menguasai keluarga Shen dengan lancar. Lalu meracuni Shen Jingjue lagi, dan membujuknya untuk bunuh diri. Bahkan racun kakakku juga dari Qin Mei. Setelah Jin Enrou tidak berguna lagi, kau juga meracuninya. Sekarang demi harta keluarga, kau bahkan tega meracuni kakek. Kak Jing. Kak Jing, tolong aku dong. Aku hamil, pikirkan anak kita. Apa? Sebenci apapun ayah padaku, ini tetap darah daging keluarga Shen. Maksudmu, setelah menikah dengan Shen Guangqi, tidak bisa hamil. Lalu selingkuh bertahun-tahun dengan pria muda, baru bisa hamil? Kau berani selingkuh dariku? Ini? Ya, kenapa kau bisa punya banyak istri? Sementara aku harus membesarkan Shen Jingjue untukmu. Kenapa? Kau pikir kau orang baik? Aku hanya melakukan apa yang kau lakukan. Aku jahat, kau tidak tahu? Zongking minum obat halusinasi pertama. Itu pemberianmu untuk selingkuh denganku. Kau pantas menermania. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau memaksaku waktu itu, aku tidak akan berakhir seperti ini. Berani mengkhianatiku, ku buat kau hidup tak tenang, mati tak bisa. Minggir. Semuanya minggir. Apa aku membunuh seseorang? Jingjue. Dia masih tidak mau bicara. Kurasa dia sangat menyesal. Beri dia waktu. Perbuatan jahat pasti akan berbalas. Jin Enrou, bagaimana kau akan menanganinya? Aku masih sangat membencinya. Tapi, biarkan hukum yang menghukumnya. Qinshu meskipun kabur saat berobat di luar penjara. Tapi polisi dan orang kita sedang mengejarnya, menangkapnya. Hanya masalah waktu. Jingjue. Di sini terlalu pengap, pulang yuk. Jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu sebentar. Terima kasih. Kalau tidak, aku akan kehilangan satu lagi keluarga. Kakek juga keluargaku. Dia seharusnya sudah sampai di resort sekarang, itu tempat yang aman. Tenang saja. Ibuku meninggal sejak lama. Qinshu datang ke rumah 3 hari setelah dia meninggal. Jadi aku tidak pernah merasakan seperti apa keluarga yang normal. Sampai kamu muncul. Aku memanfaatkan cintamu padaku. Dan menyakitimu tanpa henti. Aku tidak tahu bagaimana harus menebusnya. Aku bahkan tidak sadar bahwa aku terus menyakitimu dengan luka yang sama. Maafkan aku. Semua itu sudah berlalu. Kita harus melihat ke depan. Perjanjianku dengan kakek berakhir di sini. Mulai sekarang, kita mulai dari awal lagi. Apapun yang terjadi,
Apakah kamu mencintaiku atau tidak? Mau menerimaku atau tidak? Aku tetap milikmu. Halo, baik. Aku segera datang, siapkan bahan rapat 1 jam lagi. Aku ada urusan kerja, tunggu aku di rumah, nanti aku datang. Kerja lebih penting atau aku lebih penting? Tentu kerja lebih penting, tanpa pria di hati. Rejeki mengalir deras. Tidak mengganggu Bos Shen istirahat. Jadi apakah aku masih bisa minum kopi buatanmu nanti? Kenapa? Mau aku jadi pembantumu lagi? Kalau begitu nanti aku belajar membuatkannya untukmu. Baik, aku ajari kamu. Manakala dengannya. Aku tidak boleh terlambat. Bibi belong. Selamatkan kakak. Aku tidak boleh terlambat, aku tidak boleh mati. Kamu baik-baik saja, keluargamu akan datang menjengukmu hari ini. Kasihan anak ini, sakit parah begini, entah masih bisa sembuh atau tidak. Bos Shen, proposal ini tidak bagus? Bukan, Kalau begitu, rapat dengan Direktur Wang tadi pagi tidak berjalan baik? bukan juga. Kalau begitu, apakah Anda tidak enak badan? Kiaoer sudah lama tidak menemuiku. Menurutmu, apakah dia sudah bosan, jenuh, dan tidak mencintaiku lagi? Bos Shen, bukankah Anda baru bertemu dengan Nona Tang kemarin? 1 hari tidak bertemu terasa seperti 3 tahun. Menurutmu, mungkinkah sekarang? Ada orang yang sedang lamarnya? Sekretaris Han. Segera siapkan contoh kasus lamaran. Paling sukses dalam 5 tahun terakhir. Aku akan membuat rencana sendiri. Cepat pergi. Bos Shen, ini sudah ketiga kalinya bulan ini. Anda melamar Nona Tang. Kita tidak boleh gagal lagi. Bos Shen, semangat. Aku punya 100 set kata-kata cinta untuk lamaran. Yang belum selesai dihafal. Jangan buang waktu, cepat pergi. Wah, ganti gaya lagi? Ada apa yang ingin kamu bicarakan hari ini? Aku. Bos Shen, tunjukkan yang terbaik. Itu. Aku punya kontrak yang ingin kamu lihat. Kontrak apa? Kontrak besar tentang hidup. Pihak pertama, Tang Kiaoer. Pihak kedua, Shen Jingjue. Pihak kedua mengajukan untuk menjalin hubungan asmara dengan pihak pertama. Selama masa kontrak, pihak kedua harus menyayangi dan menghormati pihak pertama. Tidak boleh ikut campur dalam pekerjaan dan kehidupan pihak pertama. Tidak boleh melakukan kekerasan atau pengabaian terhadap pihak pertama. Dan didorong untuk berkomunikasi secara aktif. Pihak pertama dapat menelpon kapan saja untuk memeriksa status dan lokasi pihak kedua, atau jika pihak kedua melanggar kontrak, kontrak dapat diakhiri. Pihak kedua dengan sukarela memberikan semua hartanya kepada pihak pertama. Kontrak ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlangsung selamanya. Yang lain boleh, tapi soal harta, tidak perlu tulis itu. Aku akan coret bagian harta. Tidak usah dicoret. Maaf, Kiaoer. Selain kontrak, aku tidak bisa memikirkan cara lain. Untuk membuktikan ketulusanku, aku ingin memberimu segalanya. Tapi takut kamu tidak percaya padaku. Kiaoer, maukah kamu menikah denganku lagi? Tidak, aku tidak setuju. Kakak, Maksudku.
Keluarga Shen dan keluarga Tang memiliki permusuhan selama ratusan tahun. Aturan leluhur melarang pernikahan antara kedua keluarga. Xiao Xiao, ayah tidak akan menyetujui pernikahan kalian. Tidak masalah, Kak. Aku bisa masuk ke keluarga kalian. Apa? Masuk keluarga kami? Tang Jingjel. Segalanya milikku adalah milik Kiaoer. Tanpa Kiaoer, hidupku tidak ada artinya. Kiaoer, dulu aku merasa dunia ini tidak ada artinya sama sekali. Baru sekarang aku sadar. Kamulah arti hidupku. Kakakku benar. Orang tua kedua belah pihak tidak akan setuju. Ini memang tidak bisa dihindari. Ayo kita kabur saja. Apa? Maksudmu? Cepat, pasangkan cincin ini. Apa? Tidak boleh. Tang Kiao, Tang Jingjel. Kalian berhenti.